Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu. Kenalkan nama saya Anastasia Rohnali Pasaribu dengan NIM 64232724 pada kelas 645B37 dengan mata kuliah manajemen strategi dengan kode mata kuliah 0142. Sini saya akan memaparkan hasil kinerja saya mengenai kasus singkat tentang PT Rasa Nusantara. PT Rasa Nusantara adalah perusahaan FEB di lokal yang menghadapi penurunan kinerja akibat persaingan yang semakin ketat, perubahan profesi konsumen, dan kenaikan biaya bahan baku. Manajemen perlu menemukan strategi agar perusahaan tetap kompetitif. Ada beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama mengenai analisis strategis. Faktor eksternal dan internal apa yang paling menentukan dalam kondisi PT Nusantara saat ini? Lalu yang kedua ada pemilihan strategi bisnis apa yang tepat untuk diterapkan oleh PT Nusantara. Jelaskan dan alasannya secara singkat. Lalu selanjutnya ada implementasi strategi, yaitu sebutkan 2 langkah strategi utama yang perlu dilakukan agar strategi tersebut dapat berjalan dengan efektif. Lalu sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai analisis strategi faktor eksternal, yaitu yang pertama ada ancaman. Industri FEB dipenuhi oleh banyaknya pemain, mulai dari usaha mikro kecil menengah atau kita bisa sebut MKM dengan produk yang unik, hingga restoran makanan internasional dengan modal yang kuat. Lalu yang kedua ada kenaikan biaya bahan baku karena fluktuasi ekonomi global dan masalah rantai pasok seringkali menyebabkan kenaikan harga, dan komoditas pangan semakin naik. Dengan hal ini secara langsung meningkatkan biaya produksi dan menekan margin keuntungan perusahaan jika tidak diimbangi dengan efisiensi atau penyesuaian harga jual. Lalu yang kedua mengenai kondisi ekonomi makro atau ancaman. Daya beli masyarakat yang mungkin menurun akibat kondisi ekonomi juga menjadi faktor eksternal yang perlu dihadapi karena produk PT Nusantara Rasa dapat menjadi salah satu pos pengeluaran yang dikurangi konsumen. Lalu selanjutnya ada analisis faktor internal. Yang pertama ada kekuatan. Jadi kekuatan dalam strategi eksternal sangat diperlukan karena banyak sekali ancaman-ancaman dan pelaku UMKM. Lalu selanjutnya ada pertanyaan kedua mengenai pilihan strategi. Lalu strategi bisnis apa yang paling tepat untuk diterapkan oleh PT Rasa Nusantara? Jelaskan dan alasan secara singkat. Lalu sini yang pertama ada kekuatan pasar. Kekuatan pasar ini sangat strategis dengan digabungkan dengan kekuatan cita rasa lokal, otentik, dan dengan peluang yang cukup tinggi dan adanya tren produk sehat dan lokal. Perusahaan tidak perlu bersaing dengan harga langsung atau kompetitor yang besar, melainkan menciptakan nilai yang unik di mata konsumen segmen pasar tertentu yang menghargai keaslian atau dan mutu kualitas dari PT Rasa Nusantara tersebut. Lalu yang ketiga ada implementasi strategi. Sebutkan 2 langkah strategis yang utama yang perlu dilakukan agar strategi tersebut dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama ada inovasi bisnis berdasarkan lokal dan kesehatan. Jadi langkah pertama adalah melakukan riset pengembangan untuk modifikasi menu-menu atau menciptakan menu baru. Misalnya jika ada PT Rasa Nusantara menciptakan sebuah produk dengan nuansa gudeg ataupun rendang, dapat menciptakan rasa varian
varian produk makan tersebut dengan pengurangan santan dan berbahan organik tanpa menghilangkan cita rasa khasnya. Hal ini dapat menjawab referensi konsumen modern yang sadar kesehatan. Inovasi ini juga sangat perlu dikombinasikan secara jelas kepada target pasar. Lalu yang kedua, ada penguatan brand atau brand storytelling dan pemasaran digital. Di sini adalah strategi diferensiasi tidak hanya tentang produk saja, bahkan bagaimana cara konsumen melihat bahwa PT Nusantara Rasa tersebut memberikan produk-produk yang baru yang dapat bisa disebarluaskan melalui media sosial seperti media Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan berbagai media sosial lainnya, dan menggunakan promosi-promosi tersebut agar banyak orang yang tertarik untuk membeli atau membeli suatu produk dari PT Rasa Nusantara tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sengaja maupun tidak. Sekian, terima kasih.